Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam anak-anak kelas 12 IPA. Kita akan masuk ke materi yang selanjutnya setelah materi kenaikan titik didih dan penurunan titik beku, yaitu tekanan osmotik larutan. Oke. Osmosis, sama seperti di biologi, kalian sudah pernah belajar tentang osmosis. Adalah proses berpindahnya pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi permeable yang hanya dapat dilalui oleh pelarut. Nah, tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran dari pelarut murni ke dalam larutan. Alat yang digunakan untuk mengukur besarnya tekanan osmotik atau tekanan osmosis adalah osmometer. Hubungan antara tekanan osmotik dengan konsentrasi larutan itu dipelajari oleh Van Hove. Nah, menurut Van Hove, tekanan osmotik larutan encer dapat dihitung dengan rumus yang serupa dengan persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT atau P sama dengan N per V dikali RT. Dengan P adalah tekanan osmotik larutan. Nah, rumus ini karena N per V itu sama dengan M, maka rumus dari mencari P, tekanan osmotik, bisa jadi P sama dengan M kali R kali T. Contoh soalnya. Hitunglah tekanan osmotik dari 500 ml larutan yang mengandung 9 gram glukosa. Kita langsung masuk, diketahui sudah ada lengkap sehingga nanti didapat Pi sama dengan 2,4 atm. Ya. Kita masuk ke sifat koligatif larutan elektrolit. Perbandingan antara harga sifat koligatif yang terukur dari suatu larutan elektrolit dan harga sifat koligatif yang diharapkan dari suatu larutan elektrolit pada konsentrasi yang sama disebut faktor Van Hove, dilambangkan dengan huruf I kecil, di mana rumusnya adalah I sama dengan 1 plus N min 1 dikali alfa. Alfa derajat ionisasi, ini sudah pernah kita pelajari di kelas 10 pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, N itu adalah jumlah ion yang dapat dihasilkan dari satu satuan rumus senyawa elektrolit. Contohnya ya ini K2SO4. K2SO4 itu akan terurai membentuk 2K+, 2K+ ditambah SO4 2-. Nah, karena ketika terurai K2SO4 itu menjadi 2K+ ditambah SO4 2-, di sini terdapat 3 ion, yaitu 2 ion K+ dan 1 ion SO4 2-, sehingga jumlah ion dari K2SO4 itu sama dengan 3. Nah, dengan demikian karena adanya faktor Van Hove pada larutan elektrolit, maka rumus sifat koligatif larutan elektrolit itu menjadi seperti ini. Sama dengan dengan larutan non elektrolit, hanya ada penambahan pengkalinya dikalikan lagi dengan I. Dan I kita tahu tadi adalah ini. Nah, khusus untuk tekanan uap, nah itu rumusnya bukan delta P sama dengan
Delta P sama dengan X dikali dengan P0, sorry, ini nggak susah nulisnya, dikali dengan I. Kalau ada buku yang seperti ini nulisnya dikali I, itu salah ya. Ini salah. Yang benar adalah delta P dikali delta P sama dengan X dikali P0. Nah, nanti untuk memasukkan I-nya ini berarti X terlarutnya ini fraksi mol terlarutnya ini dicari dulu pakai rumus ini gitu. Nah, yang selanjutnya adalah penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak prinsip dasar sifat koligatif larutan yang digunakan oleh kita, tapi kita tidak tahu. Di antaranya, membuat zat anti beku pada radiator mobil. Kemudian membuat obat tetes mata, itu pakai prinsip dasar sifat koligatif. Kemudian, nah ini membuat es puter. Nah, es puter ini mungkin sekarang masih ada ya, yang pakai es tungtung zaman dulu. Ini pakai garam dengan es batu terus diputer biar bisa menghasilkan es puter, dan itu rasanya enak sama seperti es krim model KFC itu sama, mirip kok. Kemudian, nah ini yang kita nggak pernah tahu rasanya karena kita tidak hidup di negara yang bersalju dan belum pernah merasakan hujan salju. Jadi ya mungkin di luar negeri kalau saljunya udah terlalu banyak kepenuhan, maka mereka mencairkannya dengan menyiramkan garam gitu. Nah, nanti setelah materi ini maka kalian akan mengerjakan tugas seperti biasa. Nah, tugasnya ada 2, ada tugas materi dan ada tugas praktikum. Nah, untuk tugas praktikum waktunya 2 minggu. Untuk tugas tugas materi itu ya antara 2 sampai 1 minggu lah, 2 hari atau 3 hari sampai paling lama 1 minggu. Nanti kalian lihat saja di tenggat waktu yang Bu Nopi berikan. Oke, demikianlah materi sifat koligatif ini, mulai dari konsentrasi sampai dengan penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harap kalau memang ada yang kalian tidak paham, kalian bisa tanya di kolom komentar Classroom atau bisa japri dengan WA atau bertanya di grup, silahkan saja. Tapi semoga saja dengan video ini, dengan materi ini kalian bisa paham dan bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chemistry make happy. Kimia membuat bahagia.